Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat duhur Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin yang dirahmati Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita para hamba-Nya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah SWT, yakni melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah SWT. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Hari ini kita berada di tanggal 29 Jumadil Akhir, bulan yang ke-6 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2024 Miladiah. Kita akan menyampaikan kajian Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran.
Sebelum kami melanjutkan kajian pada siang hari ini, kurang lebih 30 menit dari tadi, kami sampaikan salam kenal ulun secara pribadi. Nama saya Muhammad Nasroh Nasir RA bin Supardi. Lahirnya di Solo. Kalau Solo berarti tetangganya Mas Jokowi ya. Waktu jadi wali kota Solo. Ya tua saya sih. Makanya saya tetap pakai Mas. Ya, Mas Jokowi. Sebenarnya saya sudah 60 lebih usianya. Berhubung dulu waktu sekolah itu enggak seperti sekarang, dicatat 30 April 1968, berarti baru 56 tahun. Alhamdulillah ada ujungan ya. Saya salah satu pendiri Pondok Madinatul Quran Jawa Tengah. Kantornya di Wonosobo. Di sana juga menyelenggarakan pesantren tahfiz dan kitab. Saya juga pendiri Madinatul Quran di Banjarmasin, menyelenggarakan kegiatan menghafal Quran untuk anak-anak jenjang SD sampai SMA. Tahun ini kami juga membuka tahfiz Quran bandewan ayat untuk manula dan lansia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghafal Quran satu hari satu ayat, insya Allah 8 tahun selesai 30 juz. Daripada 8 tahun yang akan datang begini-begini saja, lebih baik kita mengambil program ini beasiswa. Jadi nggak usah pakai biaya, sudah ada yang bayarin. Nah, one day one ayat, satu hari satu ayat. Kemudian ulun juga pembina Pondok Tahfiz Miftah Firdausi Malkon Temon yang baru buka tahun kemarin ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya untuk menghafal Quran, silahkan. Ini juga beasiswa murni, nggak dipungut biaya. Targetnya 1 tahun 30 juz dan bisa menerjemahkan per huruf atau per kata. Kemudian ulun juga penulis metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran per ayat. Saya juga pengajar metode tamyiz, pinter terjemah Quran per huruf atau per kata. Ulun juga penyelenggara kerjasama dengan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, menyelenggarakan program pasca sarjana magister hukum baru mulai tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil magister hukum, hubungi ulun, dapat bonus 50% SKS yang tadinya 36, 18 saja. Yang biasanya 2 tahun, ini setahun saja, karena untuk promosi. Biaya bisa diangsur. Nah, alhamdulillah. Jadi yang ingin meningkatkan IPM-nya, monggo silahkan daftar. Ini angkatan pertama. Tempatnya di Madinatul Quran. Ya, yaitu Jalan Hasan Basri, Komplek Polsek Banjarmasin Utara, RT 16, jalur 4 nomor 7. Kalau mau mencatat nomor saya 0821 2465 8029. Kenapa ulun sampaikan pengenalan ini? Supaya Bapak Ibu mengetahui dan memahami betapa manfaat besar dari kita belajar Al-Quran. Salah satu manfaat yang ulun alami, ulun sampai S3 beasiswa semua, karena waktu wawancara ditanya pekerjaannya apa, ya saya jawab saya guru ngaji. Alhamdulillah dengan menjawab guru ngaji,
Dulu 40 tahun yang lalu saya mengatakan guru ngaji itu malu. Sekarang saya bangga menjadi guru ngaji. Dulu malu. Waktu saya ditanya mengajar apa? Bahasa Inggris. Bangga saya. Tahun 94 saya pas kurikulum 94 yang pertama bahasa Inggris masuk SD itu, saya pengajar bahasa Inggris. Itu lebih bangga kalau guru bahasa Inggris. Ternyata nggak ada jaminan, nggak ada jaminan keselamatan, apalagi kebaikan, nggak ada. Yang ada kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian berarti laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, manula, tanpa kecuali. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka jadilah orang yang belajar atau mengajar. Tapi yang diajari, yang dipelajari, yang diajarkan Al-Quran, bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga penting, karena saya juga bangga punya teman calon presiden Anies Baswedan, pinter bahasa Inggris, bangga juga. Saya kan temannya, walaupun tua ya. Karena teman ya saya dukung. Karena saya ditanya teman saya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa baca Quran, bagaimana pendapat pian? Gampang kalau saya berpendapat, kalau kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, sama dengan kita menyerahkan diri kita kepada pemimpin itu dengan kalimat, Bapak silahkan kami didolimi Pak ya, terserah pian. Seperti itu. Kenapa? Karena nggak tahu Quran, nggak tahu aturan, bahkan perbuatannya melampaui batas pun nggak tahu. Makanya bagi kita yang tahu harus mengingatkan. Saya di Semarang diminta oleh guru besar saya, Pak Ustadz tolong direkonstruksi itu pasal-pasal KUHP yang nggak sesuai dengan Quran. Lah saya sudah bikin disertasi rekonstruksi tentang wakaf, gimana? Bikin aja lagi yang sunnah gitu. Betul juga. Ya enggak, misalnya ya 261 ya, 361 tentang pencurian. Menurut pasal itu kan cuma dihukum kalau ketangkap dan kalau ditegakkan, kalau enggak tajam ke atas. Sementara dalam perdebatan Wapres dan Capres, hukum kita ini dijadikan alat oleh penguasa. Betul nggak? Ya betul toh. Saya kan orang akademisi. Saya masuk komunitas ahli hukum, ya. Jadi, ya saya sampaikan kepada teman-teman, mari kita belajar Al-Quran, gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Misalnya lah, pencuri itu sudah dihukum 5 tahun. Apakah selamat di akhirat? Enggak selamat. Tetap dituntut oleh hukum Allah. 284 tentang perzinaan, walaupun suka sama suka, ketangkap, diadili, dihukum 5 tahun atau 15 tahun, selesai. Apakah nanti di akhirat sudah bebas? Tidak, enggak bebas, kecuali dihukum rajam dan terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, jadi kita alhamdulillah punya agama Islam itu benar-benar beruntung. Kalau kita tercatat sebagai orang muslim, beruntung. Kenapa? Karena ini ada harapan besar kelak di akhirat, insya Allah kita akan selamat. Makanya jangan sampai kita seperti yang dikatakan Al-Quran dalam surah Al-Haqqah ayat 50. Bapak Ibu,
Al-Quran ini kaina di akhirat menjadi bahan penyesalan bagi orang kafir. Bagaimana tidak menyesal ketika Rasulullah menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran, mereka menolak. Ketika Islam menyampaikan kepada mereka yang sumbernya dari Al-Quran tentang amanah, mereka khianat. Ketika Islam menyampaikan tentang kebenaran, ternyata mereka melampaui batas. Makanya akan menyesal. Supaya kita tidak menyesal, belajar Al-Quran diawali dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah beda? Beda artinya. Kalau alhamdu artinya segala bentuk puji-pujian, tapi kalau alhamdu segala bentuk-bentuk kematian. Iya kan? Walaupun mahrotnya sama-sama di tenggorokan, tapi cara pengucapannya beda, maka membentuk makna yang berbeda. Makna yang berbeda akan menuju suatu tempat yang tidak sama. Itulah pentingnya kenapa kita mesti belajar. Kalau metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran per ayat itu tidak hanya hafal ayatnya, tapi juga bisa menulis tanpa melihat mushaf, bisa mengartikan tanpa melihat kamus, bisa kita pahami secara sederhana tanpa belajar tafsir, dan kita tahu bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah para sahabat ketika belajar Al-Quran itu tidak akan pindah dari ayat ke ayat sebelum ayat itu dipahami dan diamalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini mukadimah kenalan kita itu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau ketemu di jalan bisa menyapa. Maklum, ulun ini pasien rumah sakit ulin, perawatan mata, ya makanya kurang jelas. Makanya Ustadz Zainal tolong disapa gitu ya. Masih perawatan, jadi sebulan kontrol. Salah satu jamaah saya dulu Ustadz Iswantoro dulu di sini. Iya, jamaah kami di Ansari Saleh, direktur Pak Isa. Ya, sekarang direktur sini ya. Direktur sana ya itu Pak Dokter yang baru dulu wakil di sini. Karena saya disuruh mengisi kajian ba'da zuhur hari Rabu. Setiap hari Rabu. Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Ansari Saleh itu sudah mulai tahun 2017 kegiatannya sejak awal dari musola menjadi masjid. Tadi Ustadz Zainal bilang sudah pernah di sini, belum pernah. Sholat di sini aja baru 2 kali. Yang pertama waktu perawatan tahun 2017, karena menunggu waktu kan dokternya waktu itu yang merawat direkturnya siapa itu Pak Abimanyu. Anaknya beliau tuh murid Disabilal dulu ya. Alhamdulillah. Nah kemudian hari ini, wah alhamdulillah, saya senang nih muadzinnya. Ini kapan-kapan saya pinjam ya muadzin. Mana muadzinnya tadi? Hilang. Nah, saya pinjam supaya jadi muadzin di pondok 1 hari aja, 5 waktu aja, supaya santri kami bisa mencontoh. Kenapa? Karena muadzin itu kedudukannya tinggi, pahalanya paling banyak dibandingkan imam. Maaf Ustaz, imam ya, ini imam kan? Imam kedudukan lebih tinggi daripada muadzin, tapi kalau soal bagian pahala tinggi muadzin. Ya kan? Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang sudah sholat berjamaah ini jangan sampai berhenti, terus ditingkatkan, diadakan perubahan supaya semakin meningkat. Baik, masih 10 menit lagi ya. Mari kita mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quran.
namanya juga mengenal akhlak Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu berakhlak bukan beliau. Rasulullah tidak pernah mengaku, saudara-saudara sebangsa, sedunia, setanah air, dari bangsa Quraisy dan bangsa-bangsa yang lain, ketahuilah bahwa saya Muhammad bin Abdullah, ibu saya Aminah, kakek saya Abdul Muthalib, paman saya Abu Thalib, mbah saya Adam. Itu. Saya adalah orang yang berakhlak mulia. Enggak pernah begitu. Tetapi Rasulullah menyatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya. Iya memang. Menyatakan sebuah kebenaran, menyatakan sebuah kepastian, menyatakan sebuah keselamatan, itu sesuatu yang keniscayaan yang harus disampaikan. Kenapa saya mengatakan saya penulis metode 8M? Bukan untuk riya, bukan. Kenapa saya menyampaikan saya penyelenggara magister hukum? Bukan juga supaya kalau ingin tahu gitu loh, tahu aja tempatnya gitu. Kalau nggak disampaikan kan nggak tahu. Rumah sakit itu kan dikasih tahu kalau ada pasien yang mau berobat. Nah ini loh rumah sakit. Dari dulu sampai kiamat kayaknya kok rumah nggak pernah sehat ya, sakit terus ya. Dulu mau kita adakan perubahan rumah sehat, ternyata penentangnya banyak sekali. Iya gitu ya. Nah. Rasulullah menyampaikan, yang menyatakan Rasulullah itu berakhlak mulia siapa? Allah. Di surah apa banyak? 30 juz semuanya mencerminkan akhlak Rasulullah. Yang fenomenal surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Wadan. Ini kalau di metode 8M, M yang kelima menerjemahkan, cara menerjemahkan gini. Wa huruf, saudaranya al-atfu, kolom 13, tidak punya mujarad, artinya dan. Ya, bukan kayak pesantren tapi gitu cara. Inna huruf, saudaranya inna nasoba rofa'u, kolom 3, tidak punya mujarad, artinya sesungguhnya. Ka domir, ka huruf, saudaranya domir, kolom 25, tidak punya mujarad, artinya kamu laki-laki satu. Kamu maksudnya adalah Muhammad, dalam kurung gitu ya, dalam kurung Muhammad. Wadan inna sesungguhnya kamu Muhammad, la sungguh, ini huruf saudaranya taukid kolom 16, artinya sungguh. Taukid menekankan, penekanan. Jadi Allah yang menyatakan. Ala, la ala itu huruf saudaranya bijari kolom 1, tidak punya mujarad, artinya atas. Allah sungguh Allah berada di atas. Hulukin itu jamak. Hulukin itu isim, jadinya berakhiran kasroh, kasrotain, berakhiran tanwin. Ya itu jamak, ya jamak daripada hulukin itu kan akhlak-akhlak. Itu ya, perilaku. Azimun itu isim, jadinya berakhiran tanwin, artinya agung. Nah, jadi kalau diterjemahkan seperti Al-Quran terjemahan Departemen Agama, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah sungguh-sungguh benar-benar orang yang memiliki, orang yang berada di atas akhlak yang agung. Masya Allah, Allah loh, bagaimana tidak agung? Ya Allah kok yang menyatakan. Makanya tidak ya Nabi loh. Kalau Bapak Ibu membaca sirah sahabat, kenal ya barangkali Suhaib Arumi ya, kenal. Pak Muadzin kenal, kenal ya Suhaib Arumi. Pak Ustadz Suhaib, sahabatnya Nabi kan? Oke. Suhaib Ar-Rumi itu di dalam sejarahnya perlu dikaji di sini.
Beliau adalah pemilik surah Al-Baqarah ayat 207. Masya Allah. Lah firman Allah kok dikuasai oleh loh, kok ternyata hebat. Ternyata Suhaib Ar-Rumi itu dinyatakan oleh Allah sebagai pemilik ayat ini. Ternyata beliau itu luar biasa, beda dengan orang-orang lain. Ayat itu dinyatakan ada sebagian manusia yang menjual dirinya. Kalau saya nerjemahkan itu supaya keren. Kalau di sana kan ada sebagian manusia yang mengorbankan, itu biasa. Kalau ini menjual. Ada sebagian manusia yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah sekarang ini banyak manusia menjual diri untuk mendapatkan murkanya Allah. Betul kada? Yang wanita melayani laki-laki tanpa nikah. Ya, yang laki-laki mendatangi wanita mencari tempat-tempat yang terselubung. Emangnya Allah nggak tahu? Emangnya yang punya hotel nggak tahu? Tahu ya. Nah, ini yang punya tempat-tempat mesum itu segera bertobat mumpung masih hidup ini. Kalau tiba-tiba mati, wah kayak apa? Suhaib Ar-Rumi itu adalah orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Kenapa? Suatu ketika beliau ingin berhijrah dengan Nabi, tapi nggak bisa. Nabi sudah duluan bersama Abu Bakar. Menyusul, membawa 40 panah lah, beserta busur-busurnya, anak panahnya. Sampai di jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai Suhaib, jangan nyaman-nyaman kamu meninggalkan Mekah ya. Dulu kamu datang dalam keadaan miskin, kamu dalam keadaan miskin papa, nggak punya apa-apa. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang kaya raya, apa saja punya. Gitu. Dan sudah menjadi ulama besar. Enak aja mau meninggalkan Mekah. Kata Suhaib, apa mau kalian? Silakan hadapi saya. Sampai anak panah saya ini habis. Kalau habis saya masih punya pedang. Kalau pedang ternyata mati, kita mati sama-sama. Tapi mereka tidak menjawab. Tidak. Lantas kata Suhaib, apakah kalian menghendaki harta yang saya miliki? Kalau kalian menghendaki silahkan ambil. Jangan ditinggalkan sedikit pun. Aku kasih tahu alamatnya peta harta Qarun. Iya Qarun ya. Iyalah, wong dulu Qarun. Ini baru-baru aja Kak. Saya letakkan di bawah pintu. Silahkan digali. Saya titipkan di fulan-fulanah, silahkan ambil. Bilang aja dari saya. Tapi apakah kalau ini sudah saya serahkan, kamu akan membiarkan kami untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah? Monggo, silahkan. Silahkan. Ya udah, ambil. Lanjut. Nah, itu dalam catatan sejarah hanya Suhaib yang punya seperti itu. Makanya dalam sejarah itu dikatakan beliau adalah pemilik surah Al-Baqarah ayat 7. 207 ya. 208-nya seruan untuk kita, gitu ya. Ya, jadi yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang berakhlak Allah. Dalam surah Al-Ahzab yang populer dibaca setiap peringatan, ya enggak apa-apa toh, peringatan. Al-Ahzab 21 ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. La sungguh, kot sungguh, la kot sungguh. Ini harfu taukid semua ini. Karena itu huruf saudaranya kolom 2, kana rofa'una soba. Kana dan laisa temannya. Kana adalah. Laqad kana dan sungguh ada aja. Ada pada fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Apa? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ini bagi orang
yang ingin bertemu Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagi yang tidak, ya enggak. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cinta dengan seorang yang memiliki akhlak yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah orang yang beriman dan imannya bujur-bujur, ya. Jadilah orang yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Kan dilarang kita mati, kan? Surah 3 ayat 103 ya. Khatib selalu menyampaikan. Tadi juga dibaca ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian berani-berani mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itu. Jadi mesti kita beriman. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Kalau kita ingin beramal soleh, tinggal ngeblat copy paste aja. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, udah kita ikuti semampu kita. Misalnya ya, satu sunnah saja, yaitu tentang membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, bacaan Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Kapan? Di hari kiamat. Ya, di mana beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan mendatangi kita untuk memberikan syafaat. Untuk itu, maka mari kita membaca Al-Quran. Walaupun satu hari satu ayat, tidak masalah. Satu huruf yang kita baca, Allah memberikan 10 kebaikan. Satu kebaikan dari 10 kebaikan itu, ya kata Allah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya bukan sama, lebih baik. Sementara orang-orang yang tidak tahu Al-Quran, pergi pagi pulang malam, tidak kenal waktu, Allah memanggil tidak tahu-tahu, ternyata yang mereka dapatkan tidak bisa membuat mereka selamat. Makanya bagaimanapun kondisi kita, miskinkah, kayakah, yang penting beriman dan beramal soleh sesuai dengan kesanggupan kita. Insya Allah kita akan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendami kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.